rapo. Apa tuh artinya? Aku rapopo gitu ya. Rapopo kan nggak kapan ya? Rapopo, rapopo. Jadi rapo ini kalau dilihat warnanya full color ya. Mhm. Dan kalau kita lihat warnanya itu seger kayak buah. Tentunya beberapa produk yang ada di sini juga akan kita bagikan sebagai hadiah ke sahabat Avo yang nonton hari ini, Yeay, dimanapun berada dan kapanpun asik. itu pastinya. Kalau mau tahu seperti apa bisa cek di captionnya ya, di descriptionnya. Halo sahabat Avo, jumpa lagi di Avo Skin YouTube channel. Kenalin, aku Fania S. Minfo, dan kali ini kita bakalan ngobrol asik dan santai, tapi tetap dapat ilmu dong. Dan topik pembahasannya yang pasti masih seputar sustainability. Nah sahabat Avo, pasti sering dengar kan bahwa ada istilah dunia sustainability atau sosial itu nggak ada urusannya dengan dunia usaha atau bisnis atau malah berlawanan. Tapi ini ada satu usaha sosial yang berhasil memadukan keduanya. Wah keren banget. Dan gak cuma satu masalah sustainability aja yang dibahas, tapi ada dua. Yang pertama soal pengelolaan sampah plastik dan yang kedua adalah soal pemberdayaan perempuan. Wah keren banget gak tuh? Langsung aja kita kenalan dengan CEO dan founder dari Rapo Indonesia, ada Kak Akmal Idrus. Halo Kak, apa kabar? Halo kapan ya, kabar baik alhamdulillah. Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini dan gimana? Udah siap belum nih buat sharing sama sahabat Avo semua? Pastinya siap dan semangat ya untuk sharing hari ini. Keren banget. Keren banget. Aku terinspirasi banget loh sama Kak Akmal. Udah sempet nge-stalking nih tentang Wow. Rapo dan juga tentang Kak Akmal sendiri. Ya. Nah sebelum kita masuk ngomongin Rapo Indonesia nih, aku penasaran Kak, awalnya gimana tuh? Kakak kan backgroundnya jurnalis ya, dan Yes. sekarang berhasil membuat satu usaha sosial, berarti kan Hmm. menjadi seorang sosiopreneur. Itu bagaimana Kak ceritanya? Iya, jadi ini memang banyak banget yang nanyain ya, bagaimana sih akhirnya bisa berkecimpung di usaha sosial padahal backgroundnya jurnalis gitu kan. Sebenarnya berhubungan ya karena sekarang Rapo itu konteksnya fokus di lingkungan dan juga pemberdayaan. Dan aku memperdalam dan juga melihat sebenarnya bagaimana sih realita yang terjadi di masyarakat pada saat saya terjun sebagai jurnalis. Nah dari pengalaman itulah yang membuat saya merasa bahwa sebenarnya kita bisa nih melakukan sesuatu hal untuk setidaknya mengurangi pencemaran ataupun kontribut ke masyarakat sesedikit atau sebesar apapun yang bisa kita lakukan. Karena aku yakin semua orang punya peran masing-masing untuk dua hal itu, Kavania. Wow, jadi pengalaman Kak Akmal sendiri terjun langsung ke lapangan dan melihat fenomenanya seperti Yes, apa ya, yang betul. akhirnya jadi penggerak nih buat kakak bikin Rapo Indonesia. Nah kalau Rapo Indonesia sendiri bagaimana cerita lahirnya usaha sosial ini? Oke, ini kalau kita ngomongin bagaimana Rapo hadir, kita kembali lagi nih di masa pandemi COVID-19. Jadi waktu itu di tahun 2020 kan COVID ya. Dan sebelum COVID itu benar-benar aku sendiri aktif banget nih sebagai jurnalis dan juga di komunitas yang fokusnya di pembangunan ekonomi sosial, lingkungan, filantropi dan pendidikan. Nah akhirnya pada saat COVID itu dimana kan orang-orang tuh bingung ya harus Mhm, ngapain. mhm. Aku juga merasakan hal itu gitu kan. Jadi kayak berpikir apa yang bisa aku lakukan. Nah dengan pengalaman di komunitas dan melihat realitas sebagai jurnalis ya. Di situ aku berpikir sepertinya ada satu masalah dan ada hal yang menarik yang bisa kita lakukan gitu melalui isu ini. Saya cobalah waktu kita kan udah apa sih istilahnya pembatasan itu ya PSBB. PSBB ya. Iya, Kita kan udah PPKM. iya kan udah nggak bisa Iya, kemana-mana gitu. heeh. Jadi waktu itu aku coba cari-cari informasi di apa namanya kita kan banyak waktu untuk main gadget, Mhm. cari-cari tentang sampah itu bisa diapain sih gitu kan. Terus coba cari juga masalah-masalah sosial itu seperti apa sih detailnya, jangan sampai cuman asumsi aku aja gitu kan. Betul. Nah dari kesendirian di kamar itu karena nggak bisa kemana-mana akhirnya melahirkan ide sebenarnya kayak gitu kapan ya. Covid baby ya Iya berarti the COVID Kak? baby bener banget. Covid baby, Yes. wow. Oke berarti setahun pertama itu banyak-banyak
research ya Kak, Yes, bagaimana itu tadi cara ngelola sampah, plastik terutama benar. ya, dan Mhm, juga soal isu sosial mmm, mungkin ya terkait dengan perempuan-perempuan yang banyak kehilangan pekerjaan kali ya semasa yes, Covid betul itu. sekali. Oke, nah menarik nih, berarti kan udah kebayang ya sahabat Avo bahwa Rapo ini usaha sosial yang bergerak di bidang daur ulang sampah plastik dan pemberdayaan perempuan. Untuk namanya sendiri nah nih, Kak Akmal, Rapo apa tuh artinya? Aku Rapopo gitu ya? Rapopo kan nggak Rapopo kapannya. Rapopo. Jadi rapo ini kalau dilihat warnanya full color ya, Mhm, dan kalau kita lihat warnanya itu seger kayak buah. Nah itu memang, artinya buah, itu bahasa lontara, bahasa Makassar pastinya, mhm. yang artinya itu buah. Kenapa kita angkat nama buah, filosofinya adalah kita mau nih membuahkan hasil dari apa yang kita lakukan melalui sampah kantong plastik dan juga, perempuan-perempuan yang kita libatkan. Terus banyak juga Kak Fania yang bilang, "Wah ini produk-produk Rapo fresh-fresh banget ya kayak buah seger," gitu kan. Jadi, akhirnya kita menamakan itu juga biar sebagai pride bahwa ini tuh, produk-produk yang diciptakan dari, lokal Makassar gitu. Oke, makanya ya desain-desainnya kalau aku lihat-lihat di Instagram tuh cerah-cerah Yes, gitu, kayak seger-seger. buah seger gitu. Ih, keren banget, keren banget. Berarti ini lahirnya dari Makassar Yes, ya? betul. Oke, keren. Nah, kalau konsep produknya Rapo sendiri Kak Akmal, ini tuh seperti apa? Kalau di bayangan aku ya, Mhm yang mhm. orang awam dan orang awam yang lainnya ngelihat bahwa karena ini produknya recycle gitu, daur ulang, Yes. berarti ini sifatnya mengutamakan ekonomi sirkular gitu Iya, ya, atau kita sekarang juga banyak sering dengar istilah upcycling. betul. Iya, nah gimana tuh Kak itu? Mhm. Jadi konsep produknya kita itu, kita mengusung upcycle, useful, unique. Jadi Mmm, ada 3 hal yang sebenarnya menjadi acuan kita dalam membuat produk. Karena kan gini Kak Fania, banyak di luar sana yang skeptis tentang produk ramah lingkungan. Yang menganggap oke. bahwa oke produk ramah lingkungan itu nggak mengikuti perkembangan zaman nih. Atau produk ramah lingkungan ini nggak awet, nggak kuat. Sehingga orang rata-rata mungkin pengalamannya beli produk ramah lingkungan karena kasihan aja. Atau mungkin karena nilai aja, value aja gitu kan. Tapi banyak juga di antara yang beli produk ramah lingkungan itu ketika itu tidak digunakan akhirnya jadi sampah, ya kan? Kalau nggak Betul. useful, makanya kita angkat tagline itu ada 3, upcycle, useful, unique. Yang pertama upcycle, tentu setiap produk dari Rapo Indonesia kita menggunakan bahan-bahan dari daur ulang sampah kantong plastik. Nah ini juga banyak banget nih yang nanyain Kak Fania, Mhm. apa sih perbedaan antara recycle, upcycle, dan juga downcycle? Apa aja tuh Nah Kak itu artinya? ini sedikit sharing juga ya mungkin untuk, sahabat Avo. Jadi sebenarnya recycle itu luas ya, jadi induknya untuk pengolahan sampah itu sebenarnya recycle. Nah itu terbagi 2, ada yang upcycle, Mhm. ada yang, downcycle. Kalau, upcycle itu, kita mengubah, sampah yang low value dengan meningkatkan nilainya. Jadinya kayak sampah kantong plastik kan harganya rendah banget tuh, murah banget gitu Betul kan. betul. Setelah diolah itu kan jadi mahal. Kalau downcycle itu, kebalikannya. Misalnya nih ada komputer yang rusak gitu kan, itu Mhm kan harganya mahal. Terus, mhm. biar nggak jadi waste kita jadiin pajangan gitu kan. Itu kan nilainya lebih menurun, kayak gitu. Jadi Oke, jadi konsepnya perkara seperti itu, value-nya ya. value-nya. Jadi yang Oke. pertama itu konsepnya upcycle, useful juga pasti penting gitu karena jangan sampai produk-produk ramah lingkungan ya kembali yang tadi aku bilang, orang beli tapi bukan karena mereka butuh dan mereka pakai gitu kan. Jangan sampai hanya memenuhi rumah mereka dengan produk-produk yang tidak useful dan akhirnya nggak sustainable gitu kan. Kita mau, orang beli produk-produk daerah Indonesia karena kalian butuh dan udah tahu ini akan dipakai kemana gitu. Jadi itu Betul. yang menjadi patokan. Yang ketiga pasti upcycle, useful, unique gitu. Uniknya dari mana? Karena pattern-nya ini dari sampah kantong plastik sehingga menghasilkan corak yang limited pastinya. Jadi nggak ada yang 100% sama gitu kan dan dari situlah sebenarnya nilai jualnya juga gitu. Karena orang akhirnya merasa bahwa wah ini aku punya tas nih dan tasnya ini selain, memberdayakan perempuan dan juga kontribut untuk lingkungan, bener-bener, cuman ada satu di dunia. Jadi Wah, kayak gitu, limited edition. limited edition. Berarti bisa dibilang ini slow fashion juga ya, Kak Yes, Akmal? salah satu cara kita untuk mendukung slow fashion gitu. Betul, oke. Karena memang konsepnya kalau yang aku Mhm, pahami ya, kalau kita menggunakan
item fashion dengan sustainable tuh kita pengennya pakai berulang-ulang kali, Yes, betul. sebanyak mungkin, bahkan kalau bisa diterusin tuh ke anak cucu kita. Benar, setuju, setuju. Saking kualitasnya bagus, dibuat Hmm, dengan dengan baik gitu. yes, Apalagi kan Rapo dari ibu-ibu yang dengan handmade juga yes. ya Kak ya. Setuju banget. Jadi Kak Fania, ini kan banyak banget di luar sana gitu kan yang mau mendukung sustainable lifestyle. Sebenarnya sesederhana sustainable lifestyle itu bukan berarti kita pakai semua bahan-bahan itu yang ramah lingkungan dan mengganti semuanya. Tapi sesederhananya kita menggunakan yang ada atau membeli yang kita butuhkan dan dipakai dalam jangka waktu yang panjang gitu. Ini Seperti dia itu. nih, ini dia nih sahabat Avo, inti dari Intinya sustainable lifestyle. benar. Banyak yang lihat kayak, Ini ramah enggak, lingkungan iya, beli gitu kan. beli yang baru, padahal kita bisa manfaatkan yang ada. Yes. Atau kalau emang membeli benar-benar butuh dan Yes. terpakai dalam jangka waktu yang lama. Setuju banget Kak Akmal, keren. Dan aku penasaran ya Kak, pasti kebayangnya nggak gampang nih kalau ngomongin soal ngelola sampah plastik sampai menjadi barang jadi. Itu tantangannya apa aja sih Kak Akmal? Oke, ada banyak tantangannya sebenarnya karena di tahun 2020 bisa dikatakan Rapo ini salah satu yang pertama, toh kalaupun ada belum konsisten stand up sebagai brand dari recycle sampah kantong plastik. Jadi yang pertama pasti kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk R&D. Jadi pasti kita harus sabar dulu gitu kan karena nggak ada contoh yang real misalnya ya ataupun masih kurang di Indonesia pada saat itu gitu. Jadi kita harus ekstra sabar dulu dan memang aku sangat menikmati prosesnya ya. Karena akhirnya di awal-awal tuh kayak ya udah crafting aja gitu buat-buat di rumah, coba coba pakai alat yang sederhana gitu. Tapi aku merasa bahwa sejujurnya itulah yang membuat kenapa akhirnya aku bisa menikmati perjalanannya. Karena aku menikmati proses R&D-nya, menikmati proses Wow. ketidaktahuannya menjadi tahu. Jadi itu juga salah satu hal yang penting sih kalau kita mau membangun sebuah bisnis dan apapun yang kita mau lakukan biar bisa tetap sustain pastinya ya. Kayak gitu. Oke, berarti benar-benar Kakak dedikasikan waktu Yes, tahun awal itu sebagai riset dan riset. pengembangan ya berarti. Dan itu juga kapannya yang namanya awal kan, aku kan waktu itu belum lihat nih orang tuh belum lihat gambaran produk Rapo gitu kan. Hmm, Jadi ketika mengajak orang-orang untuk berkolaborasi, mereka kan nggak sampai gitu kan, kayak belum apa sih kebayang belum gitu kebayang ya. gitu kan Iya, kayak heeh. apa sih gitu kan, jadinya tuh harus butuh effort dan memang harus punya keahlian untuk meyakinkan orang-orang biar mereka masih mau bergabung karena pasti juga di awal-awal kita melakukan itu nggak bisa sendiri gitu kan pasti kita butuh Benar. partner untuk mensupport bagaimana ide itu bisa jadi kenyataan gitu. Biasanya gandeng partner di awal tuh Teman bawanya mimpi dulu ya. mimpi dulu Bawa benar. visi dulu, bawa Visi mimpi dulu. dulu. I see. Karena barangnya emang belum ada, tapi ketika ngelihat barangnya Benar. udah ada langsung wah, Yes. kepuasannya tersendiri ya Yes. Kak Akmal. Heeh. Oke, kebayang ya struggle-nya sahabat Avo di awal dan sampah plastik ini kan sebetulnya tricky ya buat daur Yes. ulangnya Kak Akmal. Nah, Benar. itu gimana tuh? Aku Hmm. ngebayanginnya aja ya, sampah di Indonesia tuh rata-rata masih jarang yang Hmm. terpilah-pilah kan. Orang Yes. buang sampah ya udah buang aja gitu, Yes. terkumpul, tercampur. Hmm. Sampah organik, anorganik, sampah basah gitu ya. Hmm. Nah, itu gimana tuh? Dari pengumpulannya aja pasti udah challenging kan. Yes. Penyortirannya dan segala macam itu gimana, Kak? Oke, itu jadi tantangan sebenarnya dan memang jadi hal yang harus kita lakukan karena kita memang kontribusinya di lingkungan gitu. Ya. Ini sekadar gambaran aja memang kalau kita ngomongin sampah yang paling banyak tuh organik, yang kedua adalah sampah plastik. Nah, sampah plastik ini terbagi lagi nih ada PET, ada HDPE gitu kan. Atau mungkin sederhananya biar teman-teman bisa ngasih ada gambaran gitu kan, ada yang botol plastik, minuman botol plastik, ada yang mungkin dari sampo misalnya. Nah, itu kan ada berbagai jenis. Nah, ada juga dari kantong plastik. Nah, rata-rata Kak Fania, untuk jenis plastik misalnya nih dari minuman kemasan atau untuk kemasan sabun itu udah ada yang olah. Udah banyak yang olah juga, syukurnya ya dan itu hal yang sangat positif gitu kan. Tapi yang paling kurang diolah itu sampah kantong plastik makanya termasuk di jenis low value.
kresek ya kalau Kresek, kita bener. hafalnya. Sama Aku saset-saset taunya. juga sebenarnya masih kurang. Jadi kalau ada teman-teman atau sahabat Avo yang mau kontribut boleh banget tuh di low value. Karena kita akhirnya melakukan riset dan rata-rata itu sampah kantong plastik itu per kilogramnya itu kalau 1 kilogram itu ratusan lembar ya. Harganya cuman 250 perak. 250 perak. Jadi kayak pengepul juga mikir gitu kan kayak ngapain ngumpulin ini kalaupun dijual itu tidak terlalu signifikan untuk Iya, pertumbuhan ekonominya mereka gitu. betul. Dari situ sebenarnya Jadi concernnya. yang paling nggak seksi ya dibandingkan jenis Iya sampah-sampah yang iya. lain. Jadi kalau lihat sampah mungkin sampah jenis lain udah bisa diolah. Kantong plastik ya udah dilewatin gitu, nggak Iya, dikumpulin. kebayang sih. Wow, Hmm. berarti Kak Akmal mencari tantangan nih ngambilnya bener-bener yang low Low value value. gitu ya. Ya. Oke, berarti di sini kerjasama juga dengan pengepul begitu untuk Hmm. mengumpulkan sampah-sampahnya. Wow. Nah, by the way sahabat Avo nih, kalau misalkan Rapo sendiri mengolah daur ulang dari sampah plastik, kantong plastik low value, kalau Avoskin juga kita punya produk yang juga menggunakan kemasan yang berasal dari olahan limbah tebu. Ini produknya yang ada depannya Kak Akmal nih Oh Kak, yang warna wow. hijau yang namanya Natural Sublime Facial Cleanser. Nih yang warna hijau, mungkin boleh dilihat Oh Kak oke, Akmal? aku boleh lihat ya. Boleh dong, nah yang hijau Oke. itu. Itu dia terbuat dari olahan limbah tebu ya kemasannya ya, Wow mengandung nice. olahan limbah tebu. Gitu, jadi semangatnya sama nih Kak Top Akmal. banget ya. Semangatnya sahabat Avo dan juga Kak Akmal sama. Nah, by the way, penasaran juga nih Kak Akmal Yes. bagaimana proses produksinya ya dari Hmm. Rapo sendiri gitu ya. Karena kan kalau aku melihat dari produk yang benar-benar low value tadi menjadi produk yang high value seperti yang mungkin sahabat Avo bisa ngelihat sendiri di Instagramnya, Yes. bagaimana mereka nge-craftingnya terus benar-benar menjamin kualitasnya untuk bisa durable dan bisa tahan lama gitu ya. Pasti gak kepikiran gitu loh kalau dari yang low value gimana Kantong bisa plastik. sampai jadi ngasih added value yang luar biasa, itu prosesnya Yes. seperti apa sih Kak? Oke, jadi prosesnya kita dari waste collecting sebenarnya. Eh, Kita awalnya itu pengen banget nih untuk waste collectingnya untuk raw material material sampah kantong plastiknya kolaborasi dengan bank-bank sampah, tapi ternyata di Makassar itu juga bank sampah yang ngumpulin kantong plastik masih kurang. Jadi mau nggak mau kita harus kumpulin sendiri nih. Makanya mau kita putar Wow. otak nih karena kalau untuk kumpulin di seluruh masyarakat Kota Makassar kan butuh banyak tim gitu kan. Yes. Jadi kita perlahan-lahan dulu nih melakukan riset mana sih yang paling banyak banget menghasilkan sampah plastik yang bisa kita olah gitu. Nah ternyata yang paling banyak itu dari usaha laundry. Jadi kalau usaha laundry itu kan kita bawa pakaian kotor, pakai kantong Benar. plastik, biasanya dikembalinnya udah pakai kantong plastik yang baru. Jadi Yes. makanya banyak juga pengusaha laundry yang bercerita, iya kita dulu tuh hampir setiap minggu bahkan setiap hari membuang berkarung-karung sampah kantong plastik gitu. Jadi itu yang kita kumpulin, oke kita beli gitu kan, jangan nggak gratis. Jadi Ya kita juga ampun. mensupport usaha-usaha laundry untuk mereka dapat tambahan penghasilan dari sampah yang mereka hasilkan. Oh berarti dibeli Dibeli, itu jadi sama secara plastiknya. bisnis juga kita support mereka dan juga Oke. mereka bisa bertanggung jawab dengan sampahnya mereka. Oke, jadi Se- semangat juga ngumpulin. Semangat juga, Oke. tapi yang kita apa namanya yang kita lakukan juga edukasi dan kita mau banget nih bahwa ke depan itu kita mau buat sebuah produk juga untuk laundry ini biar mereka udah nggak pakai sampah kantong plastik lagi nih. Karena jangan sampai juga Kak Fania kan kita udah beli nih mereka keenakan padahal visinya kita adalah untuk mengurangi itu, bukan membuat mereka konsumtif. Ini bener banget lagi Itu Kak yang Akmal, dilakukan. bener banget lagi kan. Heeh. Kita tetap pengen mengedukasi bahwa ya kalau Yes. bisa sampah tuh dikurangin Dikurangin. gitu. Tapi perlahan-lahan yang kita lakukan mungkin recycle dulu. Kalau awareness sudah meningkat mungkin bisa beralih lagi. Nah setelah dikumpulkan sampah kantong plastiknya kita punya tim yang pick up di beberapa laundry di Makassar. Setiap bulannya kita bisa ngumpulin 7 ribuan kantong plastik. Dan Tiap itu hari? setiap bulan Oh, tiap 7 ribu. bulan? Oke, Dan oke. itu bayangin baru 11 laundry. Padahal di Makassar ada ribuan laundry gitu kan. Wow. Jadi kayak memang sih kalau untuk olah itu Rapo nggak bisa sendiri, kita jujur aja gitu. Jadi kita butuh partisipasi dari anak muda yang lainnya juga biar mau contribute dan memang melihat itu sebagai peluang, ya kan.
Nah, jadi setelah kita kumpulin, kita olah lah, kita bersihkan, kita pilah, terus di-press, sehingga menghasilkan lembaran. Jadi walaupun ini kantong plastik ya, bukan berarti itu tipis. Jadi itu udah ditumpuk dari beberapa helai kantong plastik sehingga, kesannya tuh tebel kayak kulit. Nah, setelah di-press jadilah material, diberikan ke ibu-ibu, mitra-mitra kita di kawasan pesisir dan juga kawasan prasejahtera di Depok dan juga di Makassar untuk mereka jahit menjadi sebuah produk dan kita jual. Cukup panjang Kak Fania ya. Iya. Wow, ini aku kaget loh Kak. Maksudnya aku pikir tinggal Kak Akmal dan teman-teman tinggal ke bank sampah aja ngambil low Yes. value plastik. Aku mikirnya Yes. kayak gitu tadinya ya, tapi bener juga siapa yang mau Nah, ngambil kantong plastik harapannya ya seperti ini. kita, dengan mungkin sahabat Avo ada yang di Makassar juga atau beberapa kota bisa, dilihat juga, dinonton juga, akhirnya bank-bank sampah bergerak juga, terus ngelihat podcast ini mau ngumpulin sama kantong plastiknya biar kita juga bisa terbantu. Jangan yang high density aja ya Kak Iya Akmal ya. betul. I see, karena udah bisa disulap nih jadi yang Yes. barang yang added value-nya luar biasa sama Rapo. Mantap. Nah, selanjutnya nih Iya. Kak Akmal. Kalau satu produk Rapo nih, kan Rapo kan ada macam-macam nih, aku lihat ada tas, ada laptop sleeve. Itu makan waktu berapa lama ya untuk produksinya? Iya. Jadi untuk produksi sebenarnya sekarang kita sudah, bisa menghasilkan ribuan produk setiap bulan. Di setiap Wow. bulannya itu kita bisa rata-rata kapasitas produksinya itu di 2 ribuan, di 2 ribuan produk gitu. Jadi udah dulu mungkin di awal-awal kita buatnya satuan gitu kan, 1 produk, 2 produk 1 hari bisa dihasilkan gitu kan. Tapi sekarang kita sudah lebih besar lagi kapasitasnya dengan keterlibatan perempuan yang lebih banyak lagi sehingga, tentu itu menghasilkan pengolahan sampah plastik yang lebih besar lagi gitu. Oke, wow. Berarti sebulan sekitar 2000. 2 ribuan, yes. 2000-an ya. Mhm. Sekarang udah banyak dan kita bisa lihat produk-produknya di Instagramnya Rapo ya. Yes. Apa Instagramnya Kak? Boleh dikunjungin Instagramnya di @rapo.id. Rapo.id, itu macam-macam tuh Yes. produk-produknya. Ada mulai sampai sampai notebook juga ada ya. Ada. Jadi Oke. sebenarnya, notebook itu kita buat karena setiap kita membuat produk tas itu kan ada sampah lagi, waste lagi hasil potongan, Kainnya. iya untuk buat tas kan. Oke. Nah itu kita olah lagi tuh untuk produk yang kecil-kecil, makanya kita buat, notebook, buat lanyard. Karena sebenarnya gini, sustainable business itu, kita berfokus bagaimana kita bertanggung jawab terhadap waste-nya kita. Walaupun memang sejujurnya Rapo juga masih mikirin cara nih untuk mengelola semua jenis waste yang ada. Tapi untuk waste yang, berhubungannya dengan sampah plastik, kita maksimalkan dulu nih, olah terus apa yang bisa diolah. Kalau memang udah nggak bisa barulah kita mikirin gimana pengolahan selanjutnya gitu. Oke, keren banget. Jadi dipikirin bener-bener Yes. sampai faktor yang mungkin kalau kita lihat di dunia tekstil tuh banyak juga ya sampah-sampah kain perca yang ibaratnya langsung dibuang gitu aja Yes. karena dipikir nggak ada value-nya. Tapi Rapo juga berusaha bikin output produk juga yang bisa bermanfaat lagi dari potongan-potongan yang tadinya nggak kepake gitu. Yes. Keren banget. Oh ya Kak Akmal, kalau target marketnya sendiri sekarang itu udah di mana aja nih, di kota mana aja? Selain tadi Makassar ya empatnya, Yes. karena kan lahir dari Makassar. Sekarang udah merambah kemana aja? Oke, jadi alhamdulillah untuk produk Rapo kita senang banget karena diterimanya ternyata luas banget di Indonesia. Jadi hampir seluruh kota di Indonesia sudah pernah membeli produk kita. Tapi kalau kita lihat yang paling signifikan tuh memang di Jakarta. Oke. Karena kita kan fokus di B2B dan banyak juga produk kita selain yang mengarah ke fashion juga yang fashionable pastinya kan yang berhubungan dengan souvenir atau merchandise gitu dan rata-rata kan banyak company-company sekarang yang sudah aware dengan produk yang mereka gunakan sebagai official merchandise-nya mereka gitu kan sehingga karena di Jakarta banyak perusahaan-perusahaan akhirnya banyak yang melakukan order dari sini gitu. Nah itu juga salah satu cara kita nih kenapa akhirnya setelah di Makassar kita replikasi rumah produksi kita di Depok
biar kita bisa menjangkau apa namanya menjangkau pasar yang ada di daerah Jabodetabek. Dan yang paling penting kita mau memutus supply chain yang terlalu panjang dan mahal juga dari segi bisnis. Karena kan kalau kita lihat ya, selain sampah kantong plastik kan materialnya masih ada combine yang kain yang dari kanvas gitu kan. Itu kan biasanya dari daerah Jawa juga yang harus dikirim ke Makassar, habis itu dikirim lagi Ke ke Jakarta Jakarta. gitu kan. Itu juga Wow. secara lingkungan kan untuk pengirimannya kan pasti Carbon menghasilkan footprint carbon footprint ya, kan. betul betul. Iya, jadi kita pikirin sebisa apa yang kita lakukan untuk mengurangi pencemaran ataupun hal-hal buruk untuk lingkungan, itu yang kita lakukan sama seperti Avoskin. Ya, luar biasa. Berarti sekarang ada 2 ya rumah produksinya? Ada dua, ya Oke, betul. ada rencana ekspansi kemana lagi nih Kak? Kita pengen banget sih ada di setiap daerah pasti, tapi Oke. kami sadar juga Kak Fania, kalau ternyata tuh mengembangkan usaha sosial itu spesifik butuh banyak hal yang kita harus kerjain gitu. Kita harus bertanggung jawab sampai detail-detail hasil produksi kita seperti apa. Pendampingannya juga harus in touch, bukan cuman kayak kita buat produk terus dijahit ibu-ibu udah lepas gitu aja. Karena yang kita lakukan di Rapo juga gimana bisa memberikan pengembangan bagi perempuan-perempuan yang terlibat yang membuat produk Rapo gitu. Nah, ngomongin soal perempuan-perempuan yang menjadi support utamanya Rapo Iya, nih iya. Kak Akmal, itu sekarang udah berapa banyak sih perempuan yang diberdayakan dengan Yes. adanya Rapo sendiri dan prosesnya bagaimana? Tadi kan Kak Akmal sempat spill dikit Yes. tuh bahwa ada proses assessment dan segala macamnya. Hmm. Boleh dong Kak diceritain? Iya, jadi sekarang untuk di Rapo Indonesia kita sudah melatih 29 perempuan dari yang nggak bisa menjahit atau nggak bisa membuat tas sampai bisa menjadi mitra kita gitu. Jadi dari 29 itu 27 diantaranya sudah terlibat di proses produksinya kita dan itulah yang kita libatkan dalam proses produksinya Rapo Indonesia. Oke. Oh iya Sekarang sama itu ya, itu masalah apa asesmen ya? betul. Jadi awalnya tuh kan Kak Akmal nge-training mereka dari nol nih. Berarti Yes, bukan berarti orang yang terpilih untuk support Rapo ini adalah orang yang udah bisa jahit, belum yes, tentu. Bukan betul, itu ya faktor penilaiannya ya Kak. benar. Apa tuh Kak yang dinilai? Oke, jadi yang kita lihat sebenarnya kita kan mau memberdayakan. Jadi ketika kita berkomitmen untuk memberdayakan, kita juga sebagai usaha sosial harus bisa berkomitmen untuk memberikan mereka sesuatu hal yang bisa mereka kembangkan gitu kan. Nah itulah yang membedakan antara usaha sosial karena memang ada proses yang lebih nih. Kalau usaha pada umumnya mungkin untuk mendapatkan cuan ya, ya udah cari aja yang udah bisa menjahit. Tapi kita memang melihat dari 4 hal dan kita sangat-sangat tidak fokus pada perempuan yang udah bisa menjahit karena kita yang kasih mereka pelatihan. Nah yang kita lihat ada 4 pilarnya, ada 4 tolak ukurnya sebenarnya. Yang pertama itu pasti mereka prasejahtera ya. Jadi prasejahtera itu dengan kita asesmen berapa sih pendapatannya mereka dan seberapa besar sih pengeluarannya mereka, apakah itu seimbang atau tidak gitu. Nah itu yang kita lakukan. Yang kedua pasti mereka juga harus punya waktu nih. Karena kalau kita udah mau buka kesempatan untuk mereka belajar, tapi mereka nggak punya waktu ya susah juga. Karena kan kita tidak bisa pungkiri masyarakat prasejahtera ya juga punya aktivitas mereka masing-masing gitu kan. Terus yang ketiga pasti dari segi kemauan. Karena ya menjahit juga butuh Komitmen ya. komitmen ya kan. Dan mereka harus dipastikan bahwa mereka memang menikmati prosesnya dan mau berkomitmen untuk itu. Ya. Terus yang terakhir pasti ada dukungan dari keluarga. Karena kita percaya sekali bahwa perempuan itu bisa berdaya dan perempuan itu bisa berkembang ketika ada dukungan dari keluarga mereka. Jangan sampai kita udah melibatkan mereka nih dalam proses pelatihannya gitu kan, proses produksinya ternyata tidak dapat ridho dari keluarganya kan, Dari kepala keluarga berbahaya ya, kepala keluarga penting ya. gitu kan. Itu kan berbahaya juga buat mereka, jangan sampai jadi ancaman karena akhirnya mereka nggak nyaman untuk datang ke Rapo Impact Center gitu, rumah produksinya kita. Oke, berarti dari 4 tolak ukur assessment Yes. itu kayak apa ya? Seleksi kan ya? Yes, Kayak seleksi betul. Berarti dari yang masuk sama yang akhirnya berhasil untuk Hmm. terseleksi berarti ada yang
ibaratnya tereliminasi tuh Yes. Kak Akmal. Nah, gimana mereka apakah mereka ini disupport juga sama Rapo Indonesia Hmm, buat supaya bisa improve lagi jadi suatu saat hmm. bisa join atau gimana Kak? Iya. Jadi Kak Fania, kita sebenarnya berharap banget ya bahwa perempuan-perempuan yang kita latih ini benar-benar siap untuk kita jadikan mitra. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa setiap perempuan juga punya kemampuan dan punya tujuan masing-masing nih gitu kan. Dan kita juga akhirnya menemukan bahwa tidak semua perempuan yang kita latih akhirnya qualified untuk eh, menjadi mitra kita. Karena kan ada standar-standarnya juga untuk menjaga kualitas dari Rapo Indonesia gitu kan. Jangan sampai kita memaksakan tapi produknya tidak sesuai ekspektasi dari konsumennya kita gitu. Betul. Tapi salah satu cara yang kita lakukan, kita selalu memberikan mereka dukungan bahwa apa yang mereka dapatkan di Rapo ini tidak harus mereka manfaatkan di Rapo juga. Tapi mereka juga bisa manfaatkan di luar dari Rapo Indonesia. Mereka bisa jadi buka usaha jahit gitu kan. Dan kita juga ada beberapa ibu-ibu yang nggak bisa menjahit, setelah kita asesmen, oh cocoknya ini yang bantu nih untuk waste manajemennya kita gitu atau waste collectingnya kita. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Wow, oke. Berarti eh, kalau misalkan diukur gitu ya Yes. Kak Akmal, bagaimana sih dampak ekonominya Rapo ini ke perempuan-perempuan Iya. dan juga ke masyarakat sekitar nih gimana yang Kak Akmal lihat? Oke. Kalau kita mengukur masalah kesejahteraan itu pasti luas banget ya, dan kita juga tidak mau overclaim bahwa kita benar-benar merubah dari yang tidak sejahtera jadi sejahtera, karena itu kita pasti juga melihat ada banyak hal yang harus menjadi pertimbangan. Namun secara gambaran saja untuk perempuan yang ada di Makassar sebelumnya pendapatannya mereka itu di bawah 1 juta gitu sebelum bergabung dengan kita. Jadi pendapatan 1 juta ke bawah itu pun dimanfaatkan untuk semua keluarga mereka, dan itu pun tidak pasti karena rata-rata kan pendapatannya mereka dari nelayan, dan pendapatan dari nelayan itu bergantung cuaca yang tidak tentu gitu kan, apalagi saat ini dengan adanya Betul. pemanasan global juga. Makanya yang kita lakukan ya pasti dengan mereka kontribut untuk produksinya kita, mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan rata-rata 2,5 juta per beneficiaries, per perempuan, Wow. per mitra gitu. Dan ini kan mitra ya konsepnya Kak, Yes, berarti konsepnya mitra. perempuan-perempuan ini. Berarti sifatnya bagi hasil ya? Yes, Oh betul. wow, berarti ini membentuk suatu ownership Iya, tersendiri gitu dan juga ibaratnya kan jadi lebih adil gitu ya untuk mengempower mereka karena ya berapa income yang ingin mereka dapatkan setara dengan jumlah usaha atau yang produk mereka yang mereka lakukan. lakukan Iya, gitu iya, iya. kan. Keren banget, keren. Kalau ya ibaratnya apa ya, itu benar-benar esensi sustainable business banget sih Kak. Karena kan sekarang banyak bisnis yang maaf mungkin kurang ethical gitu ya Iya, kayak fast iya. fashion, bagaimana mereka membayar pegawainya dengan di bawah gaji Hmm, minimum rata-rata atau standar minimum upah buruh gitu ya. yes. Bahkan untuk memproduksi banyak sekali Iya. produk baju itu kan Hmm, tidak ethical seperti itu. Makanya aku feeling juga tadi dari awal bahwa ini pasti engagementnya sama perempuan-perempuan yang diberdayakan ini luar biasa gitu, dan benar juga ternyata iya. memang sifat bagi komisi bagi hasil ini Hmm, membuat mereka menjadi lebih semangat dan uh, this is the slow fashion yang kita yes. maksud gitu. Oke, nah tadi Kak Akmal sempat mention kalau tempat pelatihannya Rapo tuh namanya apa Kak? Kita sebutnya Rapo Impact Center. Rapo Impact Center. Yes. Oke, nah itu siapa aja tuh yang boleh datang ke sana? Apakah cuman calon mitranya Rapo aja Mm-mm. atau misalkan kita-kita nih? Kalau misalkan pengen belajar gitu ya, ngelola si Iya. sampah plastik ini, apakah boleh nih kayak Yes. aku main atau sahabat Avo mungkin main? Boleh banget nih. Jadi sahabat Avo, Rapo Impact Center tentu terbuka untuk siapapun yang ingin belajar, karena sesuai namanya kita mau tempat ini memberikan dampak bagi siapapun yang berkunjung. Tapi sebenarnya ini saya share sedikit bahwa Rapo Impact Center sebenarnya rumah produksinya kita. Tapi kita Oke. sebutnya Rapo Impact Center karena selain rumah produksi itu juga jadi lokasi
pemberdayaannya kita. Jadi kelas-kelas intensif tentang financial literasi, tentang mental health yang diberikan ke perempuan-perempuan yang terlibat, tentang parenting itu semuanya dilakukan di situ gitu. Oh, Iya, Ikranya jadi diajarin itu juga? diajarin itu juga. Jadi Oh, mereka juga kalau kita ada program biasanya ada meditasi juga. Jadi biar mereka juga lebih mindful lebih pastinya, zen lebih ya. namaste. Namaste. Yes, Oke. dan kalau kita lihat perkembangan Rapo Impact Center cukup signifikan juga karena ternyata banyak banget orang yang penasaran dan ingin melihat bagaimana sih prosesnya kita gitu kan. Jadi banyak dari kampus-kampus yang melakukan penelitian tentang pemberdayaan perempuan dan juga Mmm, pengelolaan sampah yang datang berkunjung ke sana. Kita juga beberapa kali mengadakan workshop dan kerjasama juga dengan beberapa company untuk membuat program atau pelaksanaan CSR di sana gitu kan. Dan bahkan dari Dekranasda beberapa kota seperti salah satunya ya dari Dekranasda Pontianak mhm. ya, itu bahkan datang ke Makassar untuk belajar Wow, tentang pengelolaan produk ramah lingkungan di kita gitu. Jadi kayak oke. wow, ini ternyata apa yang kita lakukan sudah semakin dilihat dan orang-orang juga sekarang udah mulai fokus nih untuk apa ya, melakukan hal yang sama. Jadi itu hal yang positif pastinya karena bukan cuman Rapo ternyata yang berbuat baik, tapi sahabat-sahabat Avo ataupun orang-orang di luar sana banyak banget yang pengen contribute untuk lingkungan dan sosial juga gitu. Wow, berarti multiplier effect-nya nih udah mulai berasa nih ke Amin banyak amin sektor juga. amin. Keren Itu banget. sebenarnya Kak Fania kalau bisa dilihat apakah Rapo udah sempurna sebagai usaha sosial, tentu kami merasa bahwa kami masih banyak kekurangan yang harus diimprove. Tapi kembali lagi bahwa itu yang bisa kita lakukan dulu nih dan kalau kita tidak memulai dari sekarang dan memulai dari hal yang kecil, ya kapan kita bisa menghasilkan dampak yang besar, seperti itu sih. Wow, dan aku juga sempat dengar dari Kak Akmal juga kalau Mmm, misalkan, Kakak ini melakukan workshop-workshop ke yes, sekolah-sekolah juga ya, untuk iya, memberikan sharing-sharing session lah bagaimana upcycling ini ya, Kak, ya? betul, Wow, oke oke. Itu tapi mereka bener-bener apa ya, kayak basic-basic iya, pengolahan plastik seperti itu gitu ya, mhm. Kak, ya? Jadi kalau untuk sekolah tentu kita sesuaikan juga ya, bukan yang produk yang susah gitu kan. Jadi gini, Rapo itu kan kita bergeraknya bukan hanya jualan produk dari daur ulang, Mhm. tapi lebih dari itu semangat kita adalah bagaimana kita bisa mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Salah satunya kita mengajak orang-orang untuk bisa mengelola sampah kantong plastiknya mereka gitu. Karena yang punya sampah, yang menjadi tanggung jawab, untuk mengelola itu sebenarnya kita gitu yang menghasilkan. Jadi kita mau nih, salah satu cara kita untuk mengedukasi di dunia pendidikan, kita datang ke sekolah-sekolah, ngajarin mereka untuk, membuat produk dari, daur ulang sampah kantong plastik yang harapannya bisa mereka kembangkan bisa saja dengan ide-ide mereka, itu jadi pelajaran untuk mereka bisa lebih lebih gila lagi gitu kan, lebih kreatif lagi gitu kan untuk Betul. menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik ataupun mungkin ada yang terinspirasi untuk nanti next-nya, mereka jadi generasi yang bisa membuat, usaha yang berkelanjutan atau berdampak yang lebih bagus nih dari Rapo Indonesia gitu. Itu Menumbuhkan entrepreneurship juga bener ya? bener. Waduh, Jadi keren itulah banget mimpi sih. kita juga pastinya. Keren banget keren banget. Nah, mungkin ada lagi nggak Kak Akmal buat sahabat Avo nih, facts-facts, fakta-fakta tentang Rapo Indonesia supaya, sahabat Avo ini lebih kenal lagi, lebih sayang lagi sama produk-produknya Rapo? Yang pastinya juga, pasti dari setiap produk Rapo itu, kita sebenarnya pengen tuh, bener-bener, menghasilkan produk yang sangat-sangat, apa ya, bisa dibilang personal gitu bagi orang-orang dan kita mau dengan adanya produk Rapo, orang akan lebih aware karena kita akhirnya juga, seneng gitu kan, seneng karena kenapa, ada orang yang membeli produk Rapo bukan karena value-nya, tapi dia Oke. lihat lucu, full color, beli, dan setelah beli mereka baca, apa namanya, kita kan punya thanks card,
punya hang tag gitu kan yang di situ juga berisi edukasi dan akhirnya mereka belajar gitu kan bahwa oh ternyata ini dari sampah kantong plastik ya dan ternyata ini memberdayakan Oh, ya. Jadi kayak oke berarti itu juga fun fact-nya juga oh ternyata orang bisa belajar gitu. part of education-nya Education Rapo melalui juga. membeli produk Rapo dari yang mereka nggak tahu sampai mereka bisa tahu dan semoga dengan mereka pakai itu jadi personally lagi sehingga mereka lebih dekat lagi untuk pengen do more untuk lingkungan dan juga sosial pastinya. Wow, keren banget. Iya. Tadi kan visinya Kak Akmal sendiri untuk Rapo ini tuh bukan barang yang cuma dilihat orang sebagai oh ya udah Yes. buat menolong lingkungan tapi ya mungkin produknya nggak oke-oke banget gitu Yes. kan. Tapi ini malah kebalik banyak juga orang yang beli Rapo karena emang lihat barangnya Lihat barangnya dulu, nggak dulu. tahu nih background story-nya. Pas Yes. dibaca wah gitu langsung mind blowing Heeh. gitu kali ya. Keren banget. Oke, oke. Nah, tadi kan Kak Akmal juga bilang pengen menumbuhkan semangat Hmm. entrepreneurship buat Yes. generasi-generasi yang berikutnya juga. Dan tentu saja entrepreneurship yang diharapkan adalah yang sifatnya Yes. sociopreneur gitu Hmm. ya. Dan gimana menurut Kak Akmal? Mungkin ada message buat orang-orang di luar sana, sahabat Avo di luar sana yang pengen memulai usaha sosial tapi masih ragu karena mikirnya Iya. kayak, wah banyak resikonya nggak nih? Wah emang apa namanya banyak orang yang mau invest di sana? Apakah Yes. marketnya ada? Kayak Hmm. gitu-gitu banyak pertanyaan kan Kak? Mungkin boleh di-share. Nah ini menarik juga nih poinnya karena kalau aku pribadi pengen banget sahabat Avo di sini dengan nonton podcast ini teredukasi dan punya semangat untuk juga terjun dan aku mau berpesan jangan takut sebenarnya untuk memulai bisnis yang bergerak di sustainable karena dari hasil risetnya aja sekarang 72% masyarakat itu sebelum mereka menggunakan produk atau menggunakan jasa mereka itu sudah mencari tahu bagaimana sih prosesnya apakah ini benar-benar etikal gitu kan sehingga tentu produk-produk yang ramah lingkungan seperti Avoskin juga pasti ini lebih diterima gitu kan bagi masyarakat karena orang sudah merasa bahwa ketika kita beli sesuatu produk hanya untuk konsumtivitas kita itu sangat berbahaya bagi lingkungan gitu kan dan kalau kita lihat juga ini dari sisi konsumennya lagi ya tapi kalau dari sisi bisnisnya semua hampir kita lihat sekarang kebijakan mengarahnya ke sana gitu kan. Betul. Kebijakan mengarahnya ke sana. Bahkan juga kesadaran dari perusahaan-perusahaan atau mungkin orang-orang itu juga udah mengarah ke sana. Sehingga dari segi bisnis itu juga jadi satu peluang yang sangat besar. Ditambah lagi sekarang tuh banyak banget inkubasi yang berhubungan dengan green economy atau social business yang bisa diikuti, bisa dapat funding ya kan dan yang paling penting tadi juga sempat singgung masalah investasi ya. Banyak angel investor ataupun mungkin company yang venture di luar sana yang sudah melirik nih dan mereka lebih pengen invest ke bisnis-bisnis yang punya impact gitu. Impactnya ini kita ngomonginnya luas ya. Jadi mungkin ada yang mau di sosial, ada yang mau di lingkungan, tapi terlepas dari itu mau bergerak di isu misalnya kesetaraan yang lain, misalnya memberdayakan teman-teman disabilitas dan segala macam itu sangat besar banget atensi dari segi investment gitu. Kayak gitu. Wow. Pendanaan udah Yes. banyak nih Benar. jangan khawatir pokoknya soal pendanaan. Market juga luas. Market oke ya, gitu Kak? kan. Tunggu apa lagi? Bener ya Yes. nggak sih Kak? Guys, kalau gitu mulai nih sahabat Avo nih pasti langsung terbesit, wah pengen bikin ini, pengen bikin itu. Ya udah, langsung bisa dieksekusi. Oke. Nah, mungkin terakhir nih Kak Akmal ya. Itu kan tadi soal sociopreneurship. Yes. Sekarang untuk sahabat Avo in general dan bagaimana mereka bisa lebih aware lagi terkait dengan pengelolaan sampah plastik dan juga pemberdayaan wanita. Apa pesannya? Iya. Kalau saya pesannya tentu untuk yang di luar sana jangan ragu gitu kan untuk memulai sesuatu dan kita bisa kok melakukan hal itu bukan hanya fokus pada satu hal, tapi dengan persiapan yang matang tentu itu bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi gitu kan. Dan kalau mau membangun sebuah bisnis itu yang harus dilakukan benar-benar adalah risetnya gitu yang harus matang karena banyak bisnis-bisnis di sana di luar yang bagus banget sebenarnya punya produk yang bagus
tapi nggak ketemu dengan marketnya karena kurang pendekatan ataupun juga mungkin dari apa namanya nilainya yang sudah bagus tapi kurang persiapan gitu kan. Jadi kalau aku pesannya jangan ragu, kita bisa kok dan Indonesia bisa lebih baik untuk memberikan dampak lingkungan bagi sosial ketika kita rame-rame nih. Bukan cuma Rapo sendiri tapi sahabat Avo juga boleh banget untuk kontribut ke hal itu gitu. Oke, thank you banget Kak Akmal. Nah, by the way nih kalau misalkan dilihat nih Yes. sahabat Avo, di belakang udah di showcase nih produk-produknya dari Rapo Indonesia ya Kak Akmal ya. Yes. Oke, dan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi ke sahabat Avo? Iya, karena Kavania tadi ngebahas tentang produk-produk ya, tentunya beberapa produk yang ada di sini juga akan kita bagikan sebagai hadiah ke sahabat Avo yang nonton hari ini, Yeay, dimanapun berada dan kapanpun asik. itu pastinya. Kalau mau tahu seperti apa bisa cek di captionnya ya, di descriptionnya. Oke, berarti dapat hadiah nanti Yes. sahabat Avo. Perhatiin description-nya nanti di caption-nya karena Yes. ini produk-produknya Rapo nih aku dari tadi juga udah ngelirik-ngelirik ya pengen yang mana nih kira-kira. Pasti sahabat Avo juga habis ngestok-ngestok pengen juga kan. Oke, thank you banget ya Kak Siap. Akmal udah mau sharing-sharing sama kita perihal upcycle products dan women empowerment juga. Yes. Belajar banyak banget dari Kak Akmal, dari pengalamannya yang terjun langsung ke lapangan, kemudian ngeriset sendiri, membuilding sendiri konsep-konsep yang menurutku ya, this is the true form of sustainable business dan Yes. sociopreneur. Karena value-value-nya tadi mulai dari memastikan kesejahteraan dengan konsep sharing profits, Profit. kemudian juga mencegah waste seminimum mungkin gitu ya kalau bisa, dan juga aspek-aspek lainnya sampai ke pendidikan juga kakak perhatiin. Menurut aku pastinya sahabat Avo banyak sekali dapat Sip. ilmu. Sekali lagi thank you so much Iya, Kak dan Akmal. pastinya kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk Avoskin yang sudah mengundang kita dan kami juga tentu mau mengapresiasi untuk Avoskin yang sudah menghadirkan produk yang bukan hanya bagus untuk kesehatan kulit tapi juga sebagai apa namanya aku yang melihat dari sisi lingkungannya juga sangat besar dampaknya. Semoga juga sukses pastinya untuk Avoskin ya. Oke, sukses selalu Kak Akmal dan Rapo Indonesia. Dan Thank buat teman-teman you. sahabat Avo semua, see you di episode berikutnya. Bye-bye.